Reze versus Bakugo, kira-kira siapa yang menang? Yes, gue telat banget bahas ini, tapi ada hal yang pengen gue omongin dari perdebatan online mengenai karakter mana yang terbaik gitu, antara The Bomb Devil Reze atau The Hydrogen Bomb Bakugo. So, what's going on? Kenapa tiba-tiba internet ngomong ini? Dan apa pendapat gue mengenai perdebatan ini? Dan menurut lo siapa yang menang, No? Yang menang tentu saja Jadi buat yang belum tahu, dua dari kumpulan anime-anime favorit gua itu akhirnya mendapatkan good food ya. We eating good ya, para fans Chainsaw Man dengan My Hero Academia. We are eating good. Yes, dua anime yang menjadi favorit gua itu mendapatkan sebuah treatment yang sangat luar biasa. Yang pertama tentu saja Chainsaw Man Reze Arc yang dapat treatment movie bioskop yang sangat bagus banget. Bagus banget, gue masih gak bisa move on. Siap-siap gue bakal bikin video tentang Reze lagi. Lu akan bosan. Enggak, gue gak ngomongin video yang ini. Gue akan bikin video lagi tentang Reze sampai lu pada enek sama gue. Bodo amat, unsubscribe. Dan My Hero Academia yang season sebelumnya 3 season sampai 4 season ke belakang itu jelek banget. Well, gak banget kayak One Punch Man season 3, tapi intinya bener-bener kurang. Dan akhirnya we are eating goods dengan kembalinya our God Bakugo. Dan tiba-tiba internet, itu gue lupa ya titik nolnya mana, tapi intinya bilang kalau mereka berantem kira-kira siapa yang menang antara The Bomb Devil versus The Dynamite. Mana yang paling bakal menang kalau berantem. Dan tentu saja internet mengeluarkan banyak argumen, opini, memes, dan lain-lain yang menurut gue suka banget. Gue suka banget bacainnya. Ada yang bikin fan art, ada yang bikin komik, bahkan sampai ada yang bikin animasinya. Gila, bagus banget dan gue suka banget. Dan jadi kayak apa ya? Jadi kayak memicu daya kreatif orang untuk nunjukin bakatnya gitu. Cuman gue kesel aja, ada aja yang bikinnya pakai AI kayak, ya elah, semoga tadi contoh-contohnya nggak ada yang AI ya, tapi ya nggak sempurna, tapi ya gimana mereka buru-buru, tapi kayak sesuatu yang ngebangkitin passion ilustrator, animator gitu, ngerti gak sih? Kayak yang mungkin kayak nggak ada ide, tapi kayak gue mau ikut perdebatan dengan bukti bahwa Reze menang karena begini, Bakugo menang karena gini gitu loh, ngerti gak sih lo? Jadi apa ya, skill lo terasah tanpa lo sadari, tapi tujuannya untuk sesuatu yang nggak penting, yaitu debat di Twitter, which is for me is kind of fun, but makin kesini gue ngeliat makin nggak suka gue. Maksudnya gimana, No? Kok tiba-tiba lo nggak suka? Oke, begini, menurut gue ini perdebatan bukan berarti apa ya istilahnya ya, tidak menyenangkan, tapi ada sisi yang tidak menyenangkan gitu loh, ngerti gak sih? Nggak ada doxing, nggak ada ngata-ngatain, tapi lebih ke apa ya, lebih ke sensasi di mana orang itu selalu berupaya mengadu kekuatan dua karakter anime yang in my opinion animenya itu tidak berfokus kepada battle shonen. Yes, animenya shonen, but it's more than just battle. Ngerti gak sih lo? Maksud gue gini, sekali lagi, I'm being paribur here. I know, I understand, I'm sorry. But for me, sayang gak sih kita mereduksi, ngerti ya? Mereduksi banyak banget value yang ditawarkan dari My Hero Academia, Boku no Hero Academia, dan Chainsaw Man. Terus kita reduksi itu menjadi siapa yang paling kuat aja gitu. Sekali lagi gue gak bilang anime shonen jelek, gue gak bilang yang kuat-kuatan jelek, but sometimes gue khawatir lu pada itu bener-bener mereduksi anime ini jadi hanya adu kekuatan. Karena gini, yang gue lihat tuh kayak langsung ngomongin Bakugo bisa meledak, daya nuklirnya Reze, terus Bakugo itu bisa ngalahin bos terkuat, Bakugo bisa bikin satu kota meledak, Bakugo dengan hujan-hujan tetap bisa menang, Reze kecemplung air nggak bisa, dan lain-lain. Oke, pertama gue salut banget buat lo semua yang berusaha untuk memahami kekuatan dan kelemahan tiap karakter. Buat gue it's not sesuatu yang jelek. Menurut gue itu bagus, lo jadi semakin memahami. Tapi gue khawatir kita semua mengabaikan bahwa pertarungan ini nggak bagaimana menyebutkannya ya? Bentar, gue coba pikir dulu ya. Mengenyampingkan value lain dari mereka. Gue mulai dari Chainsaw Man Reze Arc itu. Kekuatan Reze memang Bomb Devil, tentang bagaimana dia adalah embodiment terhadap fear of ledakan, fear of bom. Bagaimana banyak orang takut sama bom, dan kita tahu logika Chainsaw Man, semakin banyak orang takut terhadap sebuah konsep, semakin devil itu yang memegang konsep itu semakin kuat. Dengan penganimasian yang sungguh luar biasa, penggambaran yang sungguh indah, Bomb Devil alias Reze digambarkan menjadi sesosok perempuan cantik yang berusaha untuk merayu, quote and quote
merayu Denji untuk bisa kabur dari Devil Hunter dan pergi bersama dia, entah yang true atau yang emang ditugaskan sama organisasi USSR pada saat itu. Yang hilang dari situ adalah bagaimana kalian lupa bahwa Reze ini sangat powerful banget, Reze ini sangat keren banget dan sangat luar biasa banget, dan bahkan kalian suka bertanya nggak sih kenapa Reze nggak langsung kalahin Denji aja gitu, tapi kenapa dia memilih nyebur ke kolam, ngajarin Denji berenang, ngasih tahu kelemahannya, dan menikmati hari-harinya dengan Denji dan lain-lain. Sebuah value cerita yang menurut gua sayang banget kalau kita cuma reduksi untuk melihat Reze bom seberapa kuat dia. Sayang banget, dan gua harap kalian tidak melakukan itu. Bakugo, Quirk Explosion, bagaimana dia adalah anak berbakat yang dipuji dari kecil, dibangga-banggain dari kecil. Karena superior kompleksnya, dia akhirnya ngebully siapapun yang dia anggap sok kuat. Deku sebagai yang quirkless selalu dibully sama Bakugo, tapi Bakugo akhirnya kena ganjarannya. Deku menjadi jauh lebih depan dari dia. Deku menjadi pilihan All Might untuk menjadi penerus One for All. Deku yang tadinya bukan siapa-siapa jadi salah satu top di kelasnya. Deku menjadi penerus All Might yang dibangga-banggakan. Deku memegang tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada Bakugo. Bakugo dengan segala kekuatannya, Bakugo dengan segala kemampuannya dan kecerdasan dan anak emasnya, dia malah menjadi sosok yang membuat All Might itu pensiun dan terbukti gagal melawan Shigaraki, walaupun akhirnya dibangkitkan lagi. Dan bagaimana kita bisa melihat pertarungan terhadap dirinya sendiri, superiority kompleksnya, egonya, jiwa pembulinya, bagaimana dia tidak bisa mengakui kekalahan-kekalahannya. Dia menutup matanya akan keburukan-keburukannya dan dia memaksa dirinya untuk melihat keburukan-keburukannya dan mengakui itu, dan gak menjadi sosok yang klingi orang tobat, tapi juga berhasil tetap menjadi sosok yang menyebalkan dan unik banget untuk menjadi sebuah storytelling, dan bahkan menjadi redemption arc atau bahkan arc pembuktian terbaik di season terakhir ini. It's not about the power, it's about gimana storynya berputar dan berupaya untuk mengeksplorasi value-value cerita, lapisan-lapisan cerita dari ledakan, dari bom, dari hidrogen, dari pala nuklir, dari keringat, ke tentang kesederhanaan, menjadi siapa yang sebenarnya, jujur sama diri sendiri, melawan ego, proses keterbukaan, dan penerimaan terhadap kegagalan. A beautiful story yang sayang banget kalau misalnya itu semua hanya kita jadikan adu kekuatan. Sekali lagi gue gak bilang bahwa anime adu kekuatan itu jelek. Sekali lagi gue juga gak bilang bahwa lu gak boleh ngelakuin ini. Justru kita sudah lihat salah satu sisi positifnya, banyak banget hal-hal kreatif dan seru yang kita bisa lihat dari para teman-teman kreatif, ilustrator dan animator. Gue di sini cuma ngingetin bahwa sayang banget kalau ini semua cuma direduksi jadi adu kekuatan. Gue harap lu pada saat nonton Reze, lu pada saat nonton My Hero, lu nonton dari sekedar Bakugo ngebom. Lu nonton dari sekedar Reze pakai sempak doang. Ya kalau lu umur 4 tahun, lu umur 9 years old gitu, lu cuma bisa ngelihat Reze keren, Bakugo keren, gue masih maklumi lah, kayak ya lu anak kecil gitu loh. Tapi buat yang udah abang-abangnya nih ya, apalagi yang seumuran gue, ya kali lu cuma nangkep bagian itunya doang. Dan untuk pembuktian ya bahwa gue bukan party pooper amat, gue akan ikut terjun ke perdebatan ini dan gue akan jelaskan Bakugo versus Reze itu secara lore akurat harusnya siapa yang menang. Karena menurut gue gak apa-apa gitu loh, ngadu-ngadu kekuatan tuh kalau dipikir-pikir, kalau diadu tuh gak apa-apa menurut gue, ngerti gak sih? Gue cuman, sekali lagi, inti video ini adalah untuk mengingatkan jangan sampai kita mereduksi semua anime ke adu kekuatan. Toh gue juga nontonin channel YouTube Death Battle, bagaimana dua karakter diadu, tapi menurut gue asik banget. Mereka bahas lore-nya, mereka pakai matematika dan lain-lain, itu menurut gue unik banget. Jadi gue akan nyemplung lagi ke partinya. Tadi itu cuman kayak Ojisan ngingetin aja, oi jangan lupa ini ya. Terus ayo kita seru-seruan lagi. Reze versus Bakugo, siapa yang menang? Jawabannya adalah Reze anjing, menurut lo aja. Gini gue kasih tau, oke? I love Bakugo. Gua sangat suka Bakugo. Gue suka karakter Bakugo. Gue ada figur Bakugo. Lu nggak bisa lihat figur Deku di sini. Ya, adanya All Might sama Bakugo doang. Justru karena gue suka, gue memahami banget kekuatan Bakugo. Daya ledak Bakugo itu dari dulu selalu memberikan blowback alias dampak pada tubuhnya sehingga dia tidak bisa memaksimalkan daya ledak yang sekacau itu. Di season terakhir dia bisa memberikan daya ledak sekeras itu karena yang sudah dijelasin gitu loh, bahwa seluruh tubuhnya udah sakit gitu, jadi dia gak bisa ngerasain blowback lagi. Itu pun dia mesti dapat bantuan dari Edge Shot. Itu pun juga frankly speaking, All for One udah berantem lawan Endeavor, All Might, dan akhirnya Bakugo. Sekreatif-kreatifnya Bakugo mengolah kekuatannya, ujung-ujungnya cuman modifikasi speed, daya ledak, Hauser Impact. Dia nggak punya, ya ada Epic Shot dan lain-lain, ada Flashbang juga, tapi dia tidak punya daya ledak yang sekuat Reze dan arsenal-arsenal yang segila Reze. Reze itu bukan bom. Dia kepala nuklir, Pak. Dan gampangnya gini, Bakugo kalau nggak ada Edge Shot itu
dead. Reze tinggal dikasih darah, bangkit lagi. Reze bukan cuman begini meledak, dia bisa kirim missile, dia bisa gunain kakinya buat ke depan kayak Bakugo, dia punya misil yang ngejar, dia bisa jatoin ranjau air juga. Hisatsunya itu yang kakinya berubah jadi rudal injek deber itu. Bakugo mesti nembak-nembak epi shot gitu ya, dan keluar ledakan. Reze bisa punya jurus yang dia nonjok-nonjok perut si Bim dulu baru meledak di dalam. So many arsenal buat Reze, dan itu udah digambarkan dengan baik di movie. Jadi I support Bakugo, but realistically speaking, Bakugo no way. Bakugo no way bisa ngalahin Reze, kecuali nanti ada death battle antara Bakugo dengan Reze, dan akhirnya diukur tuh pakai fisika. Ledakan yang dihasilkan Bakugo karena tingginya segini tuh beberapa megaton dan lain-lain, baru udah tuh ya adalah versi matematika. Tapi menurut gua dari lu melihat aja dan lu memahami kekuatan mereka berdua, of course no match lah Reze lawan Bakugo. Kecuali ada satu yang gua harapkan keluar dari Bakugo tapi nggak keluar. Jadi kalau gue yakin ya, kalau misalnya Bakugo udah kepepet, Bakugo udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia punya lose condition gitu, yaitu adalah meledakkan seluruh dirinya gitu. Jadi bukan Hauser impact, tapi istilahnya little boy ya, karena seluruh tubuhnya, cairan tubuhnya, hidrogennya dalam tubuhnya semuanya dipakai untuk kabum. Nah itu nggak keluar, itu di imajinasi gue doang tuh. Tapi menurut gue secara core kreatif itu bisa kepake tuh. Jadi bukan Hauser impact lagi, itu udah World War II. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Menang Reze atau Bakugo? Komen di bawah. Kalau kalian suka overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalau udah, tombol like. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean. And siap-siap gue ngomongin Reze lagi, siap-siap gue akan ngebahas Bakugo versus Deku. Stay clean and sound.